Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Kupas Tuntas. Pemirsa, beberapa hari terakhir ini memang kita tengah dihadapkan dengan kembali maraknya isu terkait perundungan atau yang lebih dikenal adalah bullying. Di mana kasus perundungan bisa terjadi kapanpun dan di mana saja dan bahkan kepada siapa saja. Oleh karena itu, terdapat dua domain circles atas perundungan terjadi, yakni lingkungan keluarga dan yang paling mirisnya adalah lingkungan pendidikan yang kemudian menghantui korbannya. Tak jarang korban juga merasa histeris dan bahkan nekat untuk mengakhiri hidupnya. Hal ini senada dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang telah mencatatkan sepanjang tahun 2025 ini telah terdapat 25 anak tewas yang mengakhiri hidup lantaran mendapatkan kekerasan perundungan. Lantas sejauh ini bagaimanakah kemudian tren bullying di wilayah Sumatera Utara hingga seperti apa penanganan yang dilakukan oleh Dinas P3AKB dalam mencegah maupun mengantisipasi perundungan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, hingga seperti apakah Anda orang tua harus mengenali ciri-ciri perubahan terhadap anak yang telah mendapatkan kekerasan perundungan. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda dengan tema yang sangat menarik kami angkat pada sore hari ini adalah lindungi anak dari ancaman bullying. Dan untuk menjawab akan hal tema yang menarik ini telah hadir bersama kami kedua orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Yang pertama saya sapa ke hadapan Anda pemirsa secara langsung. Beliau adalah yang terhormat kepada Ibu Rohimah Raab SAG MAP selaku Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Rohimah? Alhamdulillah baik Pak. Kabar sehat begitu ya Bu ya? Sehat, Baik, terima kasih Bu telah hadir bersama kami. Dan pemirsa yang kedua untuk mempertajam informasi kita pula telah hadir bersama kami yang kami hormati. Beliau adalah psikolog, beliau adalah Ibu Edrah Putri Ayuning Tias, MPC, psikolog. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat dan baik pastinya ya. Alhamdulillah. Dan juga Ibu dan beberapa teman kita harapkan yang tengah menyaksikan kita adalah dalam keadaan sehat begitu, agar kiranya mendapatkan informasi terkait tentang melindungi anak dari ancaman bullying. Baik pemirsa, saya langsung untuk melakukan diskusi pada program ini kepada Ibu Rohimah Harhab. Ibu Rohimah, belakangan ini kita memang tengah dihadapkan dengan maraknya kembali isu kasus perundungan yang terjadi di beberapa wilayah. Bagaimana kemudian kasus perundungan perkembangannya di wilayah Sumatera Utara? Apakah ada tren peningkatan atau seperti apa pembaharuannya? Baik Pak, sebelumnya terima kasih ya. Kami sampaikan bahwa kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara ya mempunyai tugas dan fungsi ya terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, perempuan dan anak seperti itu. Nah, kemudian di samping itu juga kita juga di Provinsi Sumatera Utara karena pemerintah itu kan sebagai penyusun kebijakan ya terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Sebagaimana kita ketahui juga Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan penyusunan Perda ya nomor 9 tahun 2019 terkait dengan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hak dari korban ya baik pun pelaku kalau dia pelaku anak, dan bagaimana pemulihan terkait dengan anak-anak yang menjadi korban maupun anak-anak yang menjadi pelaku dari korban kekerasan. Nah, di samping itu juga Pak, kita selaku pemerintah pelaksana kebijakan ya di Provinsi Sumatera Utara ya kita kebetulan saat ini ya sedang melakukan pendataan juga terkait dengan kasus-kasus kekerasan di Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi yang dibangun ya yang terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Ya, berikut dengan unit-unit layanan yang ada di kabupaten kota. Nah, sampai saat ini trennya memang terkait dengan kasus-kasus bully ya sebagaimana dengan kasus kekerasan juga terhadap perempuan dan anak. Dalam kondisi bulan Oktober ya, kita di Provinsi Sumatera Utara sudah terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 1.444 korban. Nah, dari 1.444 korban tersebut
rata-ratanya atau presentasinya barangkali untuk usia anak ya hampir 60 sampai 70% itu yang menjadi korban kekerasan adalah di usia anak. Nah, seperti itu Pak. Ada persentasenya usia berapa dimulai Ibu kira-kira? Ada. Kebetulan kalau memang tahun 2024 data menunjukkan bahwa di usia yang paling banyak menjadi korban kekerasan adalah di usia 13 sampai 17 tahun Pak. Kemudian kalau berdasarkan jenis kelamin ya tetap masih anak perempuan ya menjadi korban tertinggi ya dibandingkan anak laki-laki. Biasanya trennya itu Pak, kalau anak laki-laki satu yang menjadi korban, kalau anak perempuan sudah menjadi 3 korbannya. Hampir 300% dari korban kekerasan ya dari usia anak yang korbannya adalah anak-anak perempuan gitu. Dan bisa kita katakan bahwa korban bullying ini menyasar beragam gender begitu, tapi tidak menutup kemungkinan adalah yang domainnya adalah anak dan kemudian anak yang paling sering mendapatkan pelaku maupun yang menjadi korban bullying dalam hal ini adalah wanita begitu ataupun perempuan. Nah, Bu Roima tadi ada mengatakan bahwa tengah gencar melakukan pendataan begitu hingga ke unit-unit terkecil yang ada di kota dan kabupaten. Bagaimana kemudian sistem pendataan ini bisa langsung terintegrasi kepada pelosok ataupun yang ada di desa begitu agar kiranya data yang diperoleh ini memang benar apa adanya begitu. Baik Pak, kita di Provinsi Sumatera Utara kan sudah mempunyai unit pelaksana teknis namanya UPTD PPA, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. Nah, unit inilah yang menangani langsung ya terkait dengan kasus-kasus kekerasan ya di kabupaten maupun kota. Nah, ini kan UPT ini adanya di kabupaten kota. UPTD itu saya ulangi sekali adalah unit pelaksana teknis daerah begitu ya, perlindungan perempuan dan anak. Benar Pak. Nah, kita di desa itu ada namanya kita bentuk PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Nah, kemudian ketika ada kasus kekerasan ya, ada sebagian datang melapor ke UPT kita, ada sebagian yang kita menjangkau langsung. Begitu kita terinformasi ada kasus kekerasan, UPTD yang ada di kabupaten kota menjangkau atau menjangkau kasus tersebut. Menjangkau korban. Ketika ada informasi bahwa seseorang mendapatkan kekerasan perlindungan, maka kemudian pihak-pihak terkait ini bergerak begitu untuk melakukan pendampingan ataupun penegakan hukum. Dan kira ini menjadi pendataan yang akurat begitu ya, benar, Pak. Ibu. Nah, Ibu sejauh ini mungkin bisa diinformasikan sebelum kepada psikolog ini kita juga ingin tahu bahwa masyarakat pada umumnya ini masih dihantui dengan kekerasan perundungan atau we can see that bullying begitu. Apakah ada kekerasan-kekerasan yang mungkin ini bersifat variatif begitu yang telah ditangani oleh pihak terkait? Kalau ini Pak, kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sesuai dengan Undang-Undang 23 ya tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga ya. Sebenarnya kalau kasus kekerasan itu kalau di kita yang kita kenal ya kan Pak, dia ada 5 jenis kasus kekerasan ya, kekerasan fisik, psikis, penelantaran, seksual dan eksploitasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau di undang-undang ini ya, bullying ini bisa kita kategorikan menjadi kasus kekerasan fisik, kemudian bisa juga menjadi kasus kekerasan psikis, ya kan Pak? Nah, kemudian sampai sejauh ini kita kalau terkait dengan kekerasan barangkali yang trennya sekarang adalah kasus bullying lah di satuan pendidikan yang kita kenal. Di samping juga tidak menutup kemungkinan ada juga kasus-kasus kekerasan seksual begitu Pak. Oke, dan itu dia perspektif dari P3KB yang mendeskripsikan variasi terhadap kasus kekerasan yang terjadi tidak hanya pada anak, kemudian ini ada perempuan di wilayah Sumatera Utara ini terkategori ada 5 begitu, diantaranya beberapa fisik, eksploitasi dan juga penelantaran begitu ya Ibu. Nanti juga kita akan tanyakan bagaimana kemudian ini langkah dan juga strategi yang telah dan tengah dilakukan. Saya ingin mencoba untuk mendapatkan perspektif lainnya kepada Ibu Edrah Putri selaku psikolog. Ibu, kalau kita mendapatkan informasi dari Ibu Roima ini mengatakan bahwa kasus kekerasan ini di berbagai lapisan masyarakat dan kemudian ini menyentuh lapisan paling
paling utamanya adalah kelompok rentan, dalam hal ini adalah anak perempuan. Perspektif psikolog terhadap kata bullying ini seperti apa general descriptions-nya sampai ke specific description-nya? Kalau secara definitif, bully itu sendiri kan diartikan sebagai perilaku agresif yang disengaja, kemudian dilakukan berulang-ulang oleh pelakunya untuk mendapatkan kepuasan. Dan di dalam siklus tersebut itu pasti ada perbedaan kekuasaan atau kekuatan. Misalnya orang yang berbadan besar membuli yang badan kecil, gitu. Kemudian misalnya anak yang secara status sosial lebih tinggi membuli anak yang status sosialnya lebih rendah, seperti itu. Power and status. Ya, ada faktor itu di dalam bully. Jadi kalau kita simpulkan, satu peristiwa baru bisa dikatakan peristiwa bullying, dia harus terjadi berulang. Oke. Itu. Jadi perilaku kekerasan yang disengaja terjadinya berulang. Kemudian tadi dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan kepuasan dan ada perbedaan status atau kekuasaan tadi. Gitu. Itu. Oke, intinya. itu dia mendapatkan informasi kita bahwa mereka yang katakanlah badan besar, kemudian memiliki authority, power, and juga memiliki kekuasaan, begitu, baik itu dalam circle. Ini biasanya kelompok-kelompok ini adalah mereka yang memiliki circle atau mereka bergerak secara individualistik. Bisa dalam circle atau kelompok, bisa juga individual. Paling banyak biasanya ini ditangani seperti apa yang melapor? Paling banyak biasanya mereka punya circle, biasanya lebih dari satu ya. Oke. Gitu. Baik Ibu Edra, untuk terkait tentang seseorang yang telah terpengaruh ataupun terkontaminasi atas kekerasan perundungan ini, bagaimana kemudian seseorang tersebut dapat dikenali dari ciri-ciri maupun tanda-tandanya? Untuk korban bully, kita bisa kenali pertama identifikasi perubahan perilaku yang muncul. Itu yang paling kentara. Kemudian yang kedua, perubahan pola emosi. Nah, perubahan perilaku itu bisa kita lihat misalnya anak jadi enggan atau males-malesan untuk datang ke sekolah. Gitu. Atau dia kalau mau sekolah tuh keluhannya sakit perut atau jadi demam misalnya gitu. Nah, bisa juga perubahan perilaku tuh berupa misalnya anak jadi males di rumah, jadi sering pergi, jadi makan narkoba dan perubahan perilaku lainnya. Nah, secara emosi kita bisa lihat biasanya kalau anak yang mengalami perundungan itu jadi lebih murung, misalnya dari biasanya. Kemudian kalau biasanya ceria atau banyak ngomong, itu jadi lebih sedikit ngomong, gitu, jadi lebih tertutup. Nah, itu ciri yang paling banyak ditemui pada kasus-kasus perundungan atau bully. Nah, tapi kalau misalnya perundungannya itu dalam bentuk fisikal atau pemukulan sejenisnya itu bisa diidentifikasi sebenarnya. Misalnya ada lebam, merah, gitu ya, lebam merah, atau misalnya anak ngeluh sakit, misalnya bahunya, misalnya gitu. Nah, ada tuh kasus kayak gitu dorong temennya sampai ada pergeseran misalnya di area tulang dan sendinya misalnya itu. Menunjukkan perubahan pada fisik? Iya, itu kalau dia bullyingnya dalam bentuk physical. Kalau bullyingnya seperti non-physical, seperti harassment? Nah, itu biasanya tadi yang secara psikologisnya, emosinya. Gitu, yang tadi anaknya jadi lebih murung, gitu, lebih pendiam, atau jadi gampang nangis. Ini berdampak tidak terhadap kesehatan? Sudah pasti. Sudah pasti. Iya, pada banyak kasus ya yang saya tangani itu anaknya mengeluhkan kayak misalnya peningkatan asam lambung, gitu ya. Kemudian juga ada yang sampai demam, misalnya gitu. Trauma itu efek yang lebih berat. Oke, itu dia menjadi ciri-ciri yang seyogianya ini menjadi informasi paling akurat telah disampaikan seorang psikolog kepada kita semua, Mbak ataupun Bu Edra. Ini kita ingin mengetahui sekali terkait tentang tadi kita sudah membahas ciri-ciri seseorang yang telah mendapatkan kekerasan perundungan. Nah, ini perlu kita mendalami secara perspektif psikolog.
orang yang berperan sebagai pelaku bullying ini, seperti apa yang perlu dikenali secara fisiknya atau di luar dari fisiknya, agar kiranya ini menjadi batasan ketika kita ketemu dengan orang yang notabene adalah mereka power and statusnya kuat. Mengenali pelakunya, secara umum maksudnya tidak ada ciri-ciri utama dari pelaku yang Nggak bisa ada ya? kita lihat secara kasat mata, tapi kita bisa ajarkan anak untuk mengenali situasi yang ada indikasi mengancam. Jadi memang harus ada evidence-nya baru bisa dikenali, karena nggak semua anak yang berbadan besar, mukanya serem itu dia akan membuli, kan tidak seperti itu ya. Jadi anak perlu diajarkan mengenali. Nah, untuk itu memang perlu anak-anak itu perlu diajarkan kepekaan. Nah, Sensitivitas. betul. Artinya mereka bisa membaca situasi gitu. Nah, misalnya di situasi teman sudah ngomong nada tinggi, kemudian ngancam atau mungkin ada physical sentuhan gitu ya, kayak intimidatif. Nah, ini berarti bukan situasi yang baik-baik saja. Anak harus melakukan tindakan, nah gitu. Jadi bisa seperti itu. Oke, bagaimana kemudian orang tua ini menerima anak yang kiranya ini mengalami perubahan begitu? Nah, untuk orang tua yang anaknya punya ciri-ciri yang tadi kita bahas, hal pertama yang harus dilakukan adalah bangun komunikasi dengan anak. Itu. Nah, nomor satu, tanya ke anak atau ajak cerita anak, minta dia menyampaikan sebenarnya apa sih yang terjadi pada dia, apa yang dia rasakan, gitu. Jadi orang tua perlu di sini skill pertamanya komunikasi, dan di dalamnya adalah skill mendengar, karena kebanyakan orang tua itu ketika mendengar keluhan anak terdorong untuk menasehati. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini, bahkan kalau saya sih saranin untuk semua situasi ya. Nah, itu skill mendengarlah yang utama dipakai, gitu. Jadi dengarkan keluhan anak, terima apa adanya dulu. Kemudian kalau memang ada di dalam ceritanya dia menyampaikan bahwa ada indikasi perundungan, nah didalami. Kemudian cari tahu, jadi cross check data. Nah, selanjutnya lihat kondisi emosi anak gitu ya. Kalau misalnya anak merasa tertekan atau sedih, nah berikan dukungan. Artinya yakinkan anak gitu ya, baik verbal maupun non verbal, bahwa orang tua dan keluarganya itu siap untuk memberikan dukungan. Support each other. Betul. Nah, yang berikutnya adalah ketika sudah bisa divalidasi gitu ya bahwa ini adalah memang perundungan, lakukan tindakan tapi tidak boleh gegabah gitu ya. Kayak misalnya, oh si anak ini langsung marahin si anaknya, misalnya didatengin, nggak seperti itu. Tapi diskusikan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Gitu, misalnya kalau terjadinya di sekolah, datengin gurunya dan capseknya supaya bisa dilakukan tindakan yang komprehensif. Seperti itu. Oke, berarti memang peranan dari orang tua kiranya ini dapat mencegah ketakutan anak berlanjut. Betul. Agar kemudian anak ini mau untuk speak up atas apa yang telah dan tengah ia alami. Kemudian orang tua bisa melakukan sharing session agar mencari solusi secara bersama. Betul. Begitu ya, Mbak. Oke, baik, saya kepada Ibu Roima lagi. Bu Roima, secara peran dan fungsi ini P3AKB ini adalah pelaksana begitu dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya melihat bahwa P3AKB ini memiliki ragam langkah dan juga upaya strategisnya seperti halnya edukasi dan juga sosialisasi, bahkan pendampingan terhadap anak, baik itu pelayanan hukum dan juga sampai akhirnya adalah pemulihan begitu. Bagaimana kiranya Ibu menjabarkan terhadap hal ini kepada masyarakat untuk peranan P3AKB ini ada edukasi dan layanan sedemikian bagusnya atas kasus bullying yang terjadi di wilayah Sumatera Utara? Baik Pak, kita selaku pemerintah ya melakukan sosialisasi ya terkait dengan bagaimana pencegahan, kemudian penanganan terkait dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama tadi melalui penyusunan kebijakan ya. Kemudian di samping itu juga kita melakukan kerjasama yang baru-baru ini ya, Pak Gubernur Sumatera Utara ya melakukan kerjasama dengan lembaga layanan LL-Dikti ya, di perguruan tinggi dengan koordinator Kopertais ya wilayah 9 Sumatera Utara, agar supaya kita secara bersama-sama melakukan pencegahan
dan penanganan baik yang ada di lingkungan perguruan tinggi, kemudian ke masyarakat, bagaimana supaya masyarakat punya ketahanan khususnya di keluarga ya Pak tadi dengan masyarakat. Kita bekerja sama dengan tim penggerak PKK membentuk bekerja sama untuk menetapkan satu desa per satu kabupaten sebagai desa percontohan pola asuh anak dan remaja. Nah, desa percontohan pola asuh anak dan remaja ini bagaimana supaya anak-anak kita dan para orang tua juga supaya mempunyai skill ya untuk membentengi diri ya, khususnya ke anak-anak kita ini supaya tidak menjadi korban dan tidak menjadi pelaku dari kekerasan. Nah, bagaimana pola asuh yang baik, kemudian di samping itu juga bagaimana pencegahan supaya mengajari ke anak-anak kita supaya pencegahan terkait dengan kekerasan supaya bisa anak-anak kita ini mempunyai benteng diri Pak, ibaratnya bisa menjaga mana hal-hal yang bisa dipegang orang lain, contohnya ditolerir seperti maupun itu. tidak bisa ditolerir begitu ya. Iya begitu Pak. Kemudian di samping itu juga kita melakukan sosialisasi, kebetulan di pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya ada namanya Pak gugus tugas ya, gugus tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini tim gugus tugas ini dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ya sebagaimana amanat dari Permendikbudristek nomor 46 ya tahun 2023 terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di pemerintah daerah itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dibentuk gugus tugasnya sebagai pencegahan dan penanganan. Kemudian di sekolah dibentuk namanya tim pencegahan penanganan di satuan pendidikannya gitu. Ini sudah berlangsung atau masih dicanangkan? Sudah berlangsung Pak. Baik dari tingkat yang SD sampai ke perguruan tinggi? Iya, kita mendorong seperti itu. Seperti di Universitas Perguruan Tinggi ya sudah ada. Kalau berdasarkan data dari LLDikti ya sudah 62% perguruan tinggi membentuk namanya tim pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Nah, dan kemudian hasilnya apakah ada tren yang begitu menurun begitu atas laporan-laporan mungkin? Sejauh ini Pak kita kan juga terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya kan kalau memang bisa tidak dilaporkan karena itu tadi ya tidak dilaporkan, tidak berani melaporkan, maka kita mendorong supaya masyarakat berani melapor. Baru-baru ini juga kita buat kegiatan dengan Polda Sumatera Utara ya bekerja sama supaya kita khususnya yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk rise and speak, berani untuk berbicara. Supaya apa? Supaya tidak menutup kemungkinan ya korban-korban berikutnya. Dan bahkan korban tersebut bisa menjadi pelaku bullying jika tidak dientaskan benar. permasalahan tersebut ya. Benar, tentu Pak. ini memiliki dampak panjang dan juga dampak pendek jika ini tidak mendapatkan intervensi psikolog begitu ya Bu. Baik Ibu Rohimah, lantas seperti apakah kemudian dampak yang akan dirasakan bila kemudian ini tidak ditangani maupun dilakukan intervensi psikolog? Dampak jangka panjang atau jangka pendeknya seperti apa? Kita akan bahas bersama psikolog dan juga Ibu Rohimah sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kupas Tuntas. Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Kupas Tuntas dengan tema menariknya adalah lindungi anak dari ancaman bullying. Tadi kita sudah berbicara jika korban bullying ini bisa juga berpotensi menjadi pelaku bullying hingga memiliki dampak yang jangka panjang seperti apa. Sehingga sangat diperlukan sekali yakni intervensi psikolog untuk dapat memetakan setiap kegiatan dan tindakan seorang anak jika anak tersebut berpotensi menjadi seorang pelaku bullying. Bu Edra, ini seperti apa kemudian kita menggambarkan jangka panjang dan kemudian jangka pendek bila korban bullying ini tidak mendapatkan intervensi psikolog? Kalau untuk jangka pendek biasanya
problem yang terlihat itu yang tadi sudah kita diskusikan di awal gitu ya. Jadi perilaku menarik diri, jadi lebih pendiam gitu, jadi jadi tidak percaya diri gitu. Nah, itu jangka pendeknya beserta keluhan-keluhan psikosomatis biasanya. Nah, untuk jangka panjang itu biasanya berkembang menjadi kecemasan, bahkan bisa jadi gangguan kecemasan gitu. Nah, kalau kita bicara gangguan ini sudah serius ya konteksnya gitu. Kemudian bisa berkembang juga menjadi depresi. Nah, itu makanya banyak korban-korban bully sampai akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Biasanya itu depresi. Karena depresi, orang-orang depresi kan kecenderungannya ingin mengakhiri hidup kebanyakan. Nah, kemudian trauma. Nah, ini trauma juga banyak yang dialamin. Itu biasanya dampak paling ekstrimnya ya. Sampai akhirnya suicide juga ada, sama self harm. Gitu. Itu dia dampak panjang dan juga dampak pendeknya. Nah, untuk dampak panjang yang kiranya ini perlu kita pembahasannya secara konkret dan juga mendetail. Apakah kemudian korban bullying ini meski sudah mendapatkan penanganan secara kompleks begitu dari pihak-pihak terkait, kemudian bisa berpotensi menjadi seorang pelaku tidak? Kalau penanganannya tepat, kemudian... Penanganan tepat itu seperti apa? Nah, penanganan tepat itu gini, kita kan biasanya identifikasi dulu ya, problemnya ini sejauh mana gitu. Nah, kalau misalnya dibully, dampak bulinya apa saja itu akan ditangani. Kemudian secara personal, seseorang itu kan biasanya dia punya kelemahan yang butuh untuk ditindaklanjuti gitu ya. Kayak misalnya memang pada dasarnya si orang tersebut keterampilan sosialnya kurang baik misalnya gitu. Setelah efek dari bulinya kita sembuhkan gitu, misalnya traumanya, nah ini juga kita latih tentang social skill-nya gitu. Kemudian communication skill-nya gitu. Nah, sehingga si anak ini ke depannya bisa berfungsi dengan optimal gitu. Jadi dia bersosialisasinya bagus gitu. Kemudian kalau terjadi situasi yang menekan dia juga bisa mempertahankan diri gitu. Nah, sehingga akhirnya ke depannya dia akan baik-baik aja gitu. Oke, ada ketahanan, resilience tadi ya, begitu ya. Betul, Setiap anak beda tidak untuk ketahanan diri sendiri? Potensinya beda-beda. Dan itu semua tergantung bagaimana terbentuknya dalam proses pengasuhan gitu. Oke, yang Anda ketahui selama ini bahwa mereka yang menjadi korban memiliki ketahanan seperti apa? Rendahkah? Bervariasi ya. Bervariasi. Karena biasanya mungkin kalau sudah dikatakan korban umumnya yang dia terdampak ya. Seringkali kan gitu yang kalau kita sebutkan korban. Nah, sebenarnya banyak anak-anak gitu ya yang mereka mendapatkan bully tapi mereka tidak terdampak karena mereka bisa cegah itu untuk tidak berlanjut. Membentengi dirinya. Betul, bisa membentengi diri. Oke. Gitu. Lantas ini memang kita tadi sudah banyak membicarakan terkait tentang korban bullying, penanganan dan juga pendekatan komprehensif seperti apa yang kiranya ini dilakukan. Perlu tidak Bu Edrah untuk kita ketahui bahwa seyoganya diskusi ini kita tidak alamatkan kepada korban saja, tapi juga pelaku agar kiranya ini mendapatkan good attentions begitu kepada mereka agar kiranya tidak menjadi pelaku di kemudian hari. Bagaimana tanggapan Anda? Sangat perlu ya, sangat perlu. Jadi bahkan pendekatan terbaru untuk penanganan bullying dan pencegahannya itu difokuskan kepada pelaku bulinya. Karena pada dasarnya korban bully itu tidak salah. Tidak ada yang salah untuk jadi anak pemalu. Kan mereka tidak merugikan orang lain gitu ya. Kemudian tidak ada yang salah untuk jadi anak yang badannya kecil gitu. Nah, justru bully ini terjadi karena ada masalah pada si orang yang membuli ini. Pelakunya. Iya, pada masalahnya pada pelaku gitu. Biasanya para pelaku bully ini mereka memang sudah punya problem. Nah, umumnya bisa macam-macam ya. Problemnya ini berasal dari keluarga kah atau berasal dari dirinya sendiri? Umumnya kalau di anak-anak itu kebanyakan problemnya dari keluarga. Misalnya anak tuh jadi kurang empati, berarti ada yang miss gitu ya, yang terlewat dalam pola asuhnya. Kemudian anak ingin mendapatkan pengakuan
gitu. Jadi dia tuh mengintimidasi temennya, ngejek temennya tuh supaya terlihat dia tuh punya kuasa misalnya, ya, punya power gitu. Jadi ya itu kenapa bisa seperti itu? Biasanya ya problemnya dari rumah seperti itu. Oke, luar biasa sekali untuk kita ketahui secara sesama atas pengetahuan yang diberikan kepada kita semua melalui psikolog kita bahwa tidak hanya berfokus terhadap penanganan korban, tapi juga untuk bisa memutus mata rantai aksi dan kekerasan perundungannya adalah si pelakunya juga. Baik itu dilakukan pendekatan secara nasihat ataupun pendekatan secara individual, close to close begitu ya Bu Edra. Baik, kalau begitu tahan kembali Bu Edra. Saya juga akan nanti menanyakan mungkin ini lebih spesifik terhadap bagaimana kemudian psikolog ini belajar melakukan assessment dan juga pendataan bila konflik yang didapatkan ini adalah lebih berat begitu daripada biasanya begitu. Apa aja yang mungkin dilakukan pertama sekali. Tapi nanti saya akan tanyakan. Saya kepada Ibu Rohima ini. Bu, kita sudah mendapatkan dari psikolog yang mengutarakan secara perspektif bullying menurut psikolog itu tidak hanya berfokus kepada korbannya tapi juga kepada pelakunya. Dari Dinas P3AKB punya rancangan sedemikiankah untuk bisa menyamakan perspektif dalam penanganan kasus bullying di Indonesia? Baik Pak, kita sebetulnya terkait dengan anak yang menjadi korban maupun pelaku bullying ya, sekaligus juga sebagai saksi. Biasanya kan kasus bullying ini kan Pak ada 3 unsur ya. Ada pelaku, ada korban, ada juga yang menyaksikan kan seperti itu ya Bu yang sering kita lihat di masyarakat kita. Nah, kita memang secara khusus ya tidak ada melakukan kegiatan ya terkait dengan pelaku. Hanya aja ketika pelaku ini sudah melakukan kekerasan, contohnya melakukan bullying ya, si korban melakukan pelaporan ke kita ya, melakukan pengaduan ya. Tentunya si pelaku juga apalagi di usia anak ya, tentunya kita harus juga melakukan pendampingan ya terhadap pelaku karena memang masih di usia anak. Pendampingannya seperti apa? Bisa melalui psikolog juga ya, menghadirkan psikolog anak sebagai pelaku kekerasan ya. Nah, kemudian kalau memang usianya sudah di atas 12 tahun sampai 14 tahun, biasanya kita kalau si korban melakukan pelaporan ya, kasusnya ini terkait penegakan hukum ya, udah sampai ke aparat penegak hukum, kita juga melakukan pendampingan bagaimana kalaupun si anak ini yang menjadi pelaku, bagaimana kita supaya mendorong juga hak-hak dari si anak ini tidak terabaikan kalaupun dia menjadi pelaku. Sesungguhnya kita melihat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, anak yang menjadi pelaku kekerasan merupakan korban juga. Korban dari korban dari kita, orang dewasa, pengasuhan dari keluarga yang tidak memang sesuai dengan pola asuh anak, sehingga dia menjadi pelaku. Jadi kacamata kita Pak seperti itu. Kalaupun anak di usia anak dia sebagai pelaku, sesungguhnya anak itu adalah bagian dari korban. Oke, luar biasa sekali Bu Rima. Namun juga ingin kita mengetahui secara sesama, khususnya saya yang bawakan ini, bahwa Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara ini dalam meningkatkan layanannya, yakni melalui pendampingan dan juga perlindungan dalam ranah psikologis, juga hukum dan bahkan medis, begitu. Bagaimana kemudian untuk yang 3 ranah ini bisa dilakukan secara efektif kepada masyarakat kita sebagai pelaku ataupun korbannya? Baik Pak, kita untuk melakukan pemenuhan hak anak ya, baik dia sebagai pelaku, baik dia sebagai korban ya, kita melakukan kolaborasi Pak ya, kolaborasi dalam rangka pemenuhan hak anak. Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kemudian bagaimana dengan hak kesehatannya, kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kemudian juga dengan penegakan hukumnya kita bekerja sama dengan kepolisian seperti itu Pak, karena Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ini lebih banyak dia di koordinasinya Pak. Dia koordinasi lebih banyak tugasnya gitu, melakukan koordinasi bagaimana pemenuhan hak, di samping juga kita melakukan layanan ya terhadap korban.
berkaitan erat dengan instansi lain gitu. Pendampingan hukum pernah dilakukan, Bu? Sering. Seperti apa contoh yang Nah. dilakukannya, khususnya di dalam kasus tertentu? Nah, kita di UPTD PPA kita, Pak, setiap ada yang menjadi korban kekerasan ya, yang melaporkan ke kita ya, baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kita mempunyai ahli hukum Ya. ya, yang setiap saat ketika si korban maupun si pelaku membutuhkan, kita selalu siap mendampingi. Nah, kita bahkan mendampingi baik dia ke kepolisian, baik dia di proses peradilannya, juga tetap kita dampingi, Pak. Nah, ketika dibutuhkan pendampingan kesehatan, kita juga bekerja sama dengan puskesmas, bekerja sama dengan dinas kesehatan. Bahkan baru-baru ini kita, Pak, melakukan perjanjian kerjasama dengan rumah sakit Bayangkara. Nah, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, supaya visum et repertumnya itu supaya gratis gitu. Sejauh ini belum bergratis seperti itu? Sudah jalan. Sudah jalan. Sudah berjalan, Pak. Tapi kadang-kadang ya ada juga mungkin masyarakat kita yang mungkin ekonominya lebih mumpuni ya, dia yang berbayar bisa. Tapi kalau masyarakat kita yang ekonominya barangkali ke bawah, bisa melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara dengan gratis, Pak. Dan ini berlaku bagi siapa saja yang latar belakangnya juga tidak menutup kemungkinan orang yang katakanlah prasejahtera, bahkan orang yang menengah, semua ditangani secara baik begitu. Semua, Pak. Oke. Semua ditangani. Baik, luar biasa sekali terhadap peranan pemerintah dalam hal mengatasi bullying, khususnya ini yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, baik kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Baik pemirsa, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kupas Tuntas, lindungi anak dari ancaman bullying. Ya pemirsa, beragam strategi dan juga langkah dalam pemulihan korban bullying ini juga tentunya memakan waktu yang cukup panjang agar kiranya depresi yang telah ia dapatkan dari kekerasan sebelumnya ini bisa secara berangsur membaik. Lantas langkah apa yang kemudian Anda orang tua harus tahu ataupun kenali, seperti halnya psikoterapi atau psikoedukasi terhadap anak-anak yang menjadi korban bullying? Kita akan bertanya kepada Bu Edra selaku psikolog klinis anak ini. Penting tidak psikolog untuk mengutarakan bahwa seseorang yang telah terdampak kasus maupun kekerasan perundungan ini mendatangi psikolog dalam artian penanganan secara psikologisnya, kemudian psikoterapi, kemudian psikoedukasinya? Penting sekali. Kalau misalnya tidak terdeteksi keluhan yang serius misalnya, nah datang ke psikolog untuk di screening itu akan membantu mencegah munculnya dampak lanjutan. Kadangkala trauma itu tidak muncul di awal, tapi nanti dia bisa belakangan munculnya, misalnya seperti itu. Jadi bisa dideteksi lebih awal sehingga dicegah untuk perburukan gitu. Nah, kalau misalnya memang kondisinya sudah buruk, nah itu bahkan wajib, bahkan penanganannya butuh kolaborasi dari beberapa pihak. Kayak misalnya kalau kecemasannya sudah sangat tinggi gitu ya, misalnya anak itu sulit tidur sudah sampai 1 bulan. Kegelisahan gitu berlanjut begitu ya? Ya, kemudian nggak selera makan seperti itu, atau depresi ngurung diri terus misalnya, itu sudah tidak cukup dengan penanganan psikologi oleh psikolog, tapi juga butuh farmakoterapi oleh psikiater. Seperti itu. Oke, dan kemudian kalau ini depresinya untuk kategori berat begitu, dan bahkan saya membaca referensi begitu, banyak anak yang dikategorikan ini visitasinya berangsur dan juga berlanjut di kediaman psikolog. Itu seperti apa kiranya yang telah dialami? Kalau untuk yang kategori berat biasanya butuh rawat inap. Ya, biasanya itu penanganannya oleh psikiater. Rawat inap, bisa layanannya di rumah sakit ya. Di rumah sakit yang menyediakan layanan rawat inap dengan pendampingan oleh psikiater. Nah, biasanya yang rawat inap juga nanti akan didampingi juga oleh psikolog untuk sesi-sesi konseling dan psikoterapinya. Baik. Gitu. Bu Edra, ini juga menjadi pertanyaan yang it is gonna be like a great deal questions I think.
bagaimana kemudian kalau kita membicarakan bahwa kasus bullying ini bisa menjadi traumatic statement yang membekas di hati seseorang begitu? Itu tahapan pemulihannya seperti apa? Kalau sudah trauma, ya butuh terapi untuk traumanya. Terapi otak kah atau terapi seperti apa? Ini juga perlu. Saya mungkin harus ke psikiater ini. Boleh diinformasikan karena saya memiliki traumatic statement yang kiranya ini membekas begitu. Nah, ya trauma itu secara psikologis, tapi pasti akan ada dampak di otak ya. Karena antara fisik dan psikis itu kan semua saling berkaitan gitu. Jadi ketika terjadi trauma, kalau penanganannya oleh psikolog, kita akan fokus merilis gitu ya, atau menghealing si traumatic eventnya atau peristiwa traumatisnya. Nah, kalau nanti bantuan psikiater itu secara biologisnya, jadi akan dibantulah dengan obat-obatan gitu ya untuk menghentikan, kadang itu pikiran impulsifnya kenceng banget gitu ya, atau pikiran kecemasannya sangat tinggi. Nah, itu butuh penanganan obat seperti itu. Is there media begitu? Apakah ada media yang berperan untuk membantu menghilangkan traumatiknya itu sendiri? Media ini maksudnya seperti apa? gambar ataupun seperti kayak ibaratnya dengar-dengar musik, karena beberapa yang juga saya ketahui ketika kita lagi galau dan juga depresi, ketika kita melihat yang hijau-hijauan, begitu kata di dalam Al-Quran begitu kan, Nabi Muhammad juga mengatakan kalau kita gelisah dan galau itu, lihatlah hijau-hijauan sebagai medianya untuk mereduce yang kegelisahan kita ini. Apakah ada media yang dilakukan psikolog begitu mengantarkan seseorang lepas dari kasus bullying? Kalau penanganan oleh psikolog atau psikiater dengan pendekatan terapi, tentu ada media yang dipakai tergantung pendekatan terapi yang digunakan. Karena terapi itu jenisnya ada banyak. Kalau misalnya yang dengan media yang kayak tadi Mas contohkan, itu kayak misalnya ada music terapi, memang ada dia pakai musik, tapi tidak sama dengan kita dengar musik. Itu beda dia. Gitu. Kemudian ada art terapi dengan metode art gitu. Kemudian ada play terapi dengan metode play gitu ya, bermain. Nah, tapi beda dengan bermain yang seperti biasa gitu. Jadi itu biasanya sudah ada teknik-tekniknya lah gitu ya. Nah, kemudian kalau yang kayak tadi misalnya lihat hijau-hijauan, dengar musik, benar itu memang ada efek nenanginnya. Tapi itu untuk kasus yang atau kondisi yang ringan. Kalau misalnya kondisinya sudah berat, sudah depresi, itu nggak akan berpengaruh. Gitu. Depresi karena cinta bisa lihat hijau-hijauan begitu ya? Kalau sudah berat biasanya pasien-pasien saya nggak ngaruh. Nggak ngaruh juga? Nggak ngaruh, dengar musik nggak ngaruh, nonton drakor yang kesukaannya juga udah nggak ngaruh gitu kalau sudah berat. Baik, Bu Edra dan juga Bu Rohimah, berbicara terkait tentang suatu hal yang berpengaruh, ini juga menjadi representative questions dari banyak orang yang menjadi korban bullying. Apakah kemudian dengan telah melakukan visitasi ataupun kunjungan kepada psikiater begitu, kemudian mendapatkan penanganan dan juga perawatan yang global komprehensif, kemudian di hari yang akan datang seseorang tersebut lepas dari traumatiknya? Insya Allah kalau ada valid datanya atau persentase yang telah dilakukan melalui minor research ataupun global research? Nah, kalau hasil risetnya saya nggak punya ya. Tapi kalau itu dilakukan secara komprehensif, konsisten, kemudian ada maintenance. Nah, orang-orang yang memang sudah punya riwayat gangguan itu kan mereka harus maintain ya kondisinya gitu ya. Misalnya 1 bulan sekali mereka konseling seperti itu. Nah, kalau itu bisa di-maintain dengan baik, insya Allah akan baik-baik saja. Dan sudah banyak juga pasien dari Bu Edra yang berhasil bebas dari traumatic atas bullying tersebut? Ada yang sudah, ada yang tidak. Karena penentunya itu kan banyak faktor. Jadi tidak serta-merta misalnya dengan diberikan terapi yang baik misalnya, itu akan langsung berhasil. Support system itu sangat berpengaruh. Misalnya lingkungannya tetap banyak membuli gitu ya. Nah, di terapi sebagus apapun biasanya kurang optimal hasilnya. Gitu. Jadi faktornya, jadi keberhasilan itu tidak ditentukan oleh satu faktor. Gitu. Tapi juga ketahanan kembali dirinya itu, acceptance-nya itu ya. Sama social supportnya, support system. Baik, luar biasa sekali Bu Edra. Saya sangat terkesima atas setiap untayan jawaban Anda. Karena banyak hal yang mungkin ini membekas juga di hati saya, banyak yang traumatic moment yang saya rasakan. Saya ke Bu Rohimah ini.
Bu Rohimah, Anda menjadi representasi pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas P3AKB yang kemudian ini melakukan banyak hal, langkah strategisnya, pendampingan, pelayanan, dan juga pelindungan yang kiranya ini membutuhkan kucuran dana begitu dalam hal setiap realisasi keberlangsungan untuk memitigasi atas kasus bullying. Bagaimana kemudian keberlangsungan suksesi dari setiap kasus bullying ataupun kekerasan di wilayah Sumatera Utara ini bisa katakanlah terrealisasi dan juga terentaskan dengan baik. Apakah kemudian ada anggaran-anggaran lagi di tahun yang depan diharapkan menjadi tambahan begitu? Begini Pak, terkait dengan anggaran ya, sebetulnya kita Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak ya, memang di satu sisi anggaran kita memang minim, namun tidak menutup semangat kita ya untuk melakukan perlindungan ya untuk berhenti ya karena anggaran dikarenakan kekurangan anggaran. Biasanya anggarannya itu digunakan untuk apa saja Bu kalau boleh kita ketahui? Biasanya digunakan untuk pendampingan kesehatan, kemudian layanan korban, penjemputan korban, kemudian membayar jasa psikolog begitu. Psikolog juga seperti itu. Nah, kemudian ya pendampingan kesehatannya kalau memang membutuhkan, kita kan melihat kondisi korban juga kalau memang kondisi korban juga parah, butuh perawatan hingga kayak sampai rumah pemulihan sakit. normal gitu ya. Iya. Kita selalu mengupayakan, kalaupun minimal anggaran kita Pak, termasuk yang minim anggaran kita, namun kita berupaya untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat kita, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan, perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Meskipun di tengah efisiensi anggaran, pihak Dinas P3AKB ini melakukan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap korban-korban kekerasan seperti halnya anak dan juga perempuan. Ibu Rohimah dan juga Bu Edra, tanpa terasa kita sudah berada di ujung segmen yang kita lalui melalui segmen 1 hingga segmen akhir ini. Kiranya saya ajak kembali untuk sebagai penguatan atas kehadiran Ibu agar kiranya pengentasan maupun peminimalisasian atas bullying di wilayah Sumatera Utara ini bisa dapat dientaskan. Apa yang mungkin menjadi penguatan lagi secara informasinya? Baik Pak, terkait dengan bullying maupun perundungan ini ya, bullying maupun perundungan ini merupakan tindakan yang tidak bisa diterima ya, karena sangat berdampak buruk sekali ya terhadap si korban ya, seperti yang disampaikan psikolog kita tadi. Nah, untuk itu kami mengajak selaku pemerintah ya, mengajak kepada seluruh masyarakat kita ya, khususnya anak-anak lah terutama ya, supaya menciptakan lingkungan yang aman. Kemudian membangun empati ya sesama, bagaimana supaya hidup kita di Sumatera Utara ini harga menghargai. Mungkin demikian Pak. Stop bullying ya, mulai membangun empati kita. Stop bullying, let's do successful. Begitu yang cocok Bu. Stop bullying, lakukan hal-hal yang baik untuk menciptakan kesuksesan di bidang apapun di bagi anak-anak kita. Baik, terima kasih Bu Rohimah atas informasinya, dan saya mengarah ke Bu Edra. Kiranya dari psikolog lagi, apa yang kemudian menjadi informasi penguatan kepada kita yang tengah menyaksikan ataupun mereka yang telah menjadi korban bullying hingga pelaku bullying secara psikolog? Singkat dan padat. Bully itu kan terjadi ketika seseorang berinteraksi, sehingga memang sangat sulit untuk dihindarkan, tapi sangat mungkin untuk dicegah. Nah, untuk mencegah bully tidak hanya 1-2 pihak saja, butuh kerjasama semua elemen. Baik itu orang tua, lembaga pendidikan, lingkungan pertemanan, dan si anaknya sendiri gitu. Nah, jadi mari kita bersama bangun kekuatan itu, saling dukung, kayak tadi yang sudah disampaikan, kuatkan empati, kemudian ubah pola pikir bahwa perbedaan itu bukan berarti sesuatu yang harus kita iri gitu ya, atau kita tidak sukai, tapi perbedaan itu memperkaya. Kemudian yang terakhir, mari sama-sama sebagai penonton atau orang yang menyaksikan bully, jangan diam gitu, lakukan sesuatu. Betul, lakukan sesuatu untuk membantu teman-teman Anda atau orang di sekitar Anda yang mengalami bully gitu.
Oke, luar biasa sekali atas informasi yang telah disampaikan dari kedua narasumber kami. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Rohimah dan juga Bu Endah dalam program Kupas Tuntas Lindungi Anak dari Ancaman Bullying. Let's dare to say stop bullying and let's speak up and raise your successful in the future. Kita harus mengatakan bahwa kepada anak-anak itu jangan lakukan hal-hal yang bullying. Mari berbicara untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Itu jauh lebih baik mungkin yang sering diskusikan. Begitu ya, Setuju. Bu Endah dan Bu Rohimah. Bu Endah, kita akhiri untuk segmen hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat dan jauh dari kata-kata kekerasan perundungan, baik di dalam diri kita, lingkungan kita, maupun dimanapun itu yang terjadi. Akhirnya pemirsa yang dapat saya sampaikan dalam segmen 1 dan juga segmen akhir ini, terima kasih kami ucapkan atas atensi Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution, pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.